warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai ke bimbingan skripsi, saya tanya kepada kalian yang datanya sekunder dan primer siapa? Saya primer. Saya primer, Bu. Terus yang satunya? Saya primer, Bu. Yang Nur? Halo Nur, primer ya? Semuanya primer. Oke, kalau Ya, memang semuanya primer, Bu. berarti itu kalian boleh menggunakan SPSS ya. Nah, Bu. Ya, Bu. kalau datanya sekunder, itu sekarang wajib menggunakan EVIUS. Nah, karena EVIUS itu merupakan salah satu statistik, olah data statistik di mana datanya itu yang menjadi berupa time series. Time series itu berupa data panel. Nah, apa itu data panel? Data panel itu adalah rentang waktu. Nah, misalkan kalian mengolah atau meneliti data yang ada di perusahaan Bursa Efek Indonesia dalam waktu 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, itu lebih tepatnya kalian menggunakan EVIUS. Ya, karena di situ sudah jelas bahwa bentuk datanya itu adalah data time series. Tapi bagi kalian ini datanya data primer, di mana data primernya itu tidak menggunakan rentang waktu. Ya. Nah, jadi untuk langkah pertama bagi kalian yang datanya primer, kalian harus tahu judulnya seperti apa. Nah, misalkan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y pada misalkan kalian pajak KPP Pratama Serpong misalkan. Itu udah jelas itu datanya adalah data primer. Ya kan? Ya, Bu. Kita nggak perlu membaca bab 3-nya. Di mana sih data primer itu? Dari judulnya aja kita sudah tahu bahwa data primer itu adalah di mana objek penelitian kita itu adalah secara langsung di lapangan. Yang seperti saya katakan tadi bahwa di KPP Pratama Serpong. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan kan banyak latar belakang. Nah, yang ada di dalam latar belakang ini yang sangat urgen banget. Nah, yang sangat penting banget. Artinya bahwa kalian harus menggambarkan, mendeskripsikan pajak itu seperti apa yang ada di Indonesia. Itu yang harus kalian gambarkan. Jangan pajak merupakan bla 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 bla. Itu udah nggak dipakai lagi. Atau pada zaman era atau pada saat pandemi COVID-19 nggak perlu dipakai lagi, tapi analisisnya harus kuat. Itu mengenai pajak ya, bisa dipahami ya. Karena kalian nanti itu dituntut untuk membuat jurnal hasil dari penelitian kalian, ya kan? Nah, Ya, Bu. itu harus dituntut. Maka dari itu skripsi kalian harus bagus supaya nilainya juga bagus, jurnalnya juga bagus. Gitu loh. Nah, yang kedua adalah teori-teori yang terkait dalam variabel kalian. Teori apa saja yang ada di dalam variabel kalian? Misalkan teori X1. X1 itu apa? Menurut siapa? Jurnal, kalau kalian ngambil referensinya dari jurnal, dari buku, boleh. Tapi harus yang terbaru. Kalau memang ada 5 tahun sebelumnya atau setelahnya, itu lebih bagus. Ya, jangan yang lama. Yang lama 2009, 2008 jurnalnya. Pakai yang terbaru. Harus X2 merupakan bla 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 bla. Ya, teorinya doang. Ya, Bu. Oh. Ya, teorinya doang, teorinya saja. Paham kan? Paham, Bu, paham. Ya. Paham, Bu.
Setelah ada teori, biasanya kita menemukan suatu masalah. Masalahnya apa yang ada di dalam penelitian kalian, sehingga kalian bisa mengambil judul seperti itu. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu bisa mengambil judul ini? Karena dari mana kamu bisa mengambil judul ini? Saya ngambilnya dari jurnal terdahulu, nggak mungkin, nggak bisa. Jawaban yang salah seperti itu. Seharusnya kalian mengatakan, menjawab bahwa dilihat dari fenomena yang saya teliti. Fenomenanya apa? Misalkan kalian variabel X1-nya mengenai teks apoiden misalkan. Apa yang terjadi di dalam teks apoiden itu? Kalau kalian di KPP Pratama, pastinya itu adalah wajib pajak. Ya kan? Entah itu membayarnya terlambat, entah itu banyak yang tidak bayar, ataukah dia menggunakan membayar sendiri. Nah, itu semua harus diketahui fenomenanya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. kalau sudah diketahui fenomenanya, barulah solusi dari fenomena tersebut. Bahwa solusi dari permasalahan di atas, bahwa sebaiknya pemerintah bla 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 bla. Tuh. Bisa dipahami ya? Nah, setelah ada solusi, maka kita harus menguatkan teori lagi. Dengan adanya apa? Dengan adanya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu kalian di bab 1 itu minimal 2 sebagai penguatan teori kalian. Kalau penelitian terdahulu kan biasanya di bab 2 tuh. Yang banyak itu, yang dalam bentuk tabel. Tapi di latar belakang itu penelitian terdahulu harus ada karena untuk menguatkan teori kalian. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian permasalahannya jangan yang terlama. Harus yang terbaru. Minimal misalkan sekarang 2021, nggak apa-apa lah 2018. Nggak apa-apa 2017. Jangan yang terlama. Karena kalau yang lama itu udah diteliti lagi, kagak ada temuan solusinya. Itu doang. Tuh. Kalau ada di 2020 akan lebih baik. Bisa dipahami ya. Nah, ingat Ya, itu. Bu. Kemudian barulah kalian alasan kalian mengambil judul ini kenapa? Alasan kalian mengambil judul ini kenapa? Nah, biasanya kan diakhiri berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul seperti ini. Alasannya apa? Ya, bisa dipahami ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, kemudian larilah ke rumusan masalah. Ada enggak yang moderasi intervening di sini? Nah, ada enggak yang moderasi intervening di sini? Atau yang biasa aja, berganda aja? Saya, Bu. Kamu apa Yesi? Pengaruh penerapan e-filing terhadap laporan WPOP dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Oh, moderasi. Ya, yang lainnya? Ada, Bu. Saya KPP, Bu.
Enggak, kamu moderasi apa yang intervening atau yang biasa berganda X1, X2, dan X3 terhadap Y. Saya yang berganda Iya. biasa, Bu. X1, X2, X3, Oh ada iya, Y. jadi cuman Yesi yang moderasi. Oke. Nah, kemudian kalian kalau rumusan masalahnya itu ya, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Apakah X3 berpengaruh terhadap Y? Nah, kemudian kalau mau kalian simultan boleh, nggak masalah. Ya, X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Nah, boleh seperti itu. Nah, untuk Yesi yang moderasi, biasanya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, apakah S1 yang Z-nya itu dapat memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Apakah Z-nya itu dapat memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Jadi untuk Yesi jika X-nya variabel bebasnya ada 2, maka kamu rumusan masalahnya juga 4. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Yesi. Nah, nanti kamu periksa kalau memang ada kurangnya di situ. Baik, Bu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya bab 2. Bab 2 itu kan mengenai apa namanya tuh? Teori. Teori. Kalau teori itu cukup satu aja. Yang teori dasar, grand teori kalian. Misalkan kebanyakan kalian teori agensi atau teori perilaku. Carilah teori yang benar-benar menarik. Jangan agensi terus. Ya, jangan agensi terus. Agensi itu udah banyak yang pakai teori itu. Cari dong yang teori yang lain. Banyak kok teori-teori yang lain juga. Keterkaitan dengan variabel kalian itu apa? Dengan teori itu. Harus dijelaskan di teorinya itu. Jangan cuman teori ini berkaitan dengan variabel X1, X2, dan X3. Tapi kalian nggak jelasin. Harus dijelasin. Supaya nanti di sidangnya gampang untuk menjawab. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Cukup satu aja ya grand teorinya, nggak perlu banyak, nggak perlu 2, nggak perlu 3, apalagi 6. Tuh, nggak perlu, cukup satu sudah mewakili teori yang ada dalam penelitian kalian. Nah, kemudian barulah teori-teori setiap variabelnya. Cari daftar pustaka atau referensi yang terbaru. Jangan sampai yang terlama. Pengutipannya, pedomannya sesuaikan dengan yang sudah ada di Unpam ya. Nah, kemudian sampai dengan penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulunya silahkan mau 7, mau 6, mau 10, terserah. Harus keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu. Kalau memang beda, nanti kalian jelaskan. Bedanya letaknya di mana. Nah, setiap tabel yang kalian buat harus ada sumbernya. Sumbernya apa? Jurnal ilmiah dari berbagai referensi. Tuh. Kalau kalian nggak nyantumkan sumbernya nanti dikira hoax. Gitu loh. Sumbernya itu Bu dibuat di daftar perpustaka atau dibuat juga di setiap keterangan teorinya? Kalau sumbernya secara umum itu setiap tabel. Ya, setiap tabel itu misalkan nih kalian udah tabel penelitian terdahulu, ya. Nah, di situ kan banyak tuh nomor, kolom nama peneliti, kemudian tahunnya jadi satu ya sama penelitinya ya. Misalkan Purmala, di bawahnya di dalam kurung aja 2019. Nah,
Tuh. Nah, kemudian yang kolom ketiga itu kalian variabelnya apa aja. Dan yang terakhir adalah hasil penelitiannya. Nah itu hasilnya. Nah, setelah kalian buat tabel seperti itu, barulah di bawah tabel itu harus ada sumbernya. Nah, sumber titik 2. Nah, itu harus kalian pahami itu, cantumkan. Sumbernya dari mana? Jurnal ilmiah berbagai referensi. Nah, referensi kan jurnal si A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Nah, kemudian dalam 2021. Nah, karena kalian nelitinya sekarang, jangan 2019, 2020, semua kalian tahunnya kalian cantumin, nggak bisa kayak gitu. Tuh. Nah, kemudian barulah kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir itu bagan. Nah, bagannya kalian buat dulu diagramnya. Kalau yang berganda gampang sekali. Ya, tinggal tanda panahnya ke Y aja tuh. Terhadap Y, X2 terhadap Y, tinggal dipanah-panahin aja. Kalau kalian mau simultan, silahkan aja bentuk simultan. Ya, kemudian kalau YC juga gampang aja. Yang S1 ke Z, ke Y, X2 ke Y, kemudian di bawahnya taruh Z, yang X3-nya langsung ke, yang Z-nya langsung ke X1, yang Z-nya juga langsung ke X2. Nah, tanda panahnya seperti itu. Ya, Iya, yes. Bu. Iya, Bu. Nah, kemudian barulah pembahasan. Ini yang pembahasan ini ada di dalam di bab 2 ya? Atau cuman sampai kerangka berpikir? Terakhir kerangka berpikir, Bu. Ya. Hipotesis. Hipotesisnya itu harus dijelasin hipotesisnya. Misalkan X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, jelasin. Nah, baru sesuaikan dengan grand teorinya. Nah, misalkan kalian pakai teori keperilakuan. Berdasarkan teori perilaku bahwa ini namanya juga hipotesis. Dugaan sementara. Itu harus dijelaskan dan ada yang mendukung penelitian di setiap hipotesisnya. Ya, ada yang mendukung setiap variabelnya. Misalkan X1 berpengaruh terhadap Y. X1 kalian penerapan pajak misalkan. Y-nya kalian e-filing misalkan. Ya udah berarti cari jurnal yang penerapan pajak terhadap e-filingnya. Nah, di situ kalian jelaskan. Jelaskan, kemudian yang X2-nya juga sama harus dijelaskan. X3-nya juga begitu, secara simultan juga nggak masalah. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian bab 3-nya. Bab 3 ini jenis penelitian kalian. Kalau primer itu pasti larinya ke kuantitatif karena untuk menguji secara statistik. Ya, metode dari penelitian kuantitatif. Itu banyak sekali termasuk metode deskriptif, termasuk metode studi kasus, termasuk metode eksperimen, termasuk metode penelitian tindakan kelas. Nah, itu merupakan salah satu atau kelompok dari metode kuantitatif. Metode mana yang kalian pakai yang lebih tepat? Jangan salah. Kuantitatif itu kan hubungan antara variabel X ke variabel Y. Yang namanya adalah hubungan asosiatif. Nah, metode asosiatif itu bukan dari metode kuantitatif. Itu bukan metode dari kuantitatif. Ya, bisa dipahami ya. Tidak ada metode kuantitatif itu merupakan metode asosiatif. Yang namanya asosiatif itu udah jelas di kuantitatif karena dia menghubungkan antara variabel X1 ke Y. Nah, kalian mau menggambarkan penelitian kalian pakai deskriptif. Tapi saya minta kalian pakai studi kasus. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Bu.
Studi Betul. kasus pada KPP Pratama Serpong. Tuh harus studi kasus. Karena kalian melihat kasusnya seperti apa sih dalam penelitian kalian. Nah, kemudian barulah yang populasi sampel. Populasi harus jelas. Biasanya nih di KPP kalian itu apa ya? Bohong-bohongan ini ngambil datanya. Jangan sampai seperti itu. Misalkan mengenai data KPP Pratama Serpong, itu jumlah wajib pajak pribadinya kalian teliti. Ataukah jumlah wajib pajak badan? Kalau kalian meneliti jumlah wajib pajak pribadi, ya udah nggak usah pakai badan. Gitu loh. Kalau kalian meneliti pajak badan, ya udah berarti data yang ada di dalam KPP Pratama Serpong itu untuk wajib pajak badan itu berapa jumlah populasinya. Populasi itu keseluruhan. Jadi seluruh data dalam 1 tahun, misalkan 2019. Kalau memang nggak ada, ya udah 2020. Ada nggak? Wajib 1 tahun jangka waktu jaraknya ya. Berarti kalian boleh menggunakan 2019, boleh menggunakan 2020. Jangan sampai 2017, 18, udah aus itu. Ntar wajib pajaknya pindah kemana kan kita nggak tahu. Gitu loh. Nah, kemudian sampelnya harus jelas kalian. Respondennya, Bu. Nah, sampelnya, metode sampel yang kalian pakai apa? Jangan ngasal, ya. Jangan ngasal. Nah, kalau kalian menggunakan sampel dekat dengan objek penelitian, pakailah convenient sampling. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kalau kalian menggunakan sampel random, berarti ukurannya adalah rumus Lopin. Iya, Bu. Lopin itu bukan merupakan metode sampling, tapi ukuran dari metode sampling. Yaitu boleh kita menggunakan random, menggunakan ukuran dari Lopin boleh. Mau berapa tingkat derajat kesalahannya? Entah itu 5%, 10%, semakin tinggi populasi atau jumlah banyak populasinya semakin banyak, maka saya sarankan kalian menggunakan yang 10%. Kalau 5% bisa jadi kalian lebih dari 100. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, jadi jangan sampai ngasal dalam metode sampelnya. Itu yang harus kalian pahami. Apakah kita menggunakan purposive sampling, Bu? Purposive sampling juga ada kriteria-kriteria tertentu. Bisa nggak kalian membuat kriteria yang sesuai dengan penelitian kalian? Nah, cari yang lebih mudah aja. Kalian menggunakan random is okay. Ya, dengan ukuran Lopin tadi. Misalkan 5.000 sekian jumlah wajib pajak pribadinya. Nanti dengan menggunakan tingkat derajat kesalahan 10%, maka hasilnya 100 atau 99,96 sekian. Kalau dibulatkan jadi 100. Nah, 100 itulah kalian teliti. Telitinya bagaimana? Cari di KPP Pratama Serpong, sebarkan kuesioner menggunakan angket. Misalkan nih 100 kalian sebarin, ternyata yang balik itu adalah 85.
Berarti boleh dong Bu, kita menggunakan 85 yang sudah balik, boleh. Yang penting respondennya di atas 30. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa Gimana Bu enggak? tadi? Bu, kalau saya kan respondennya itu kan kalau misalnya kayak saya kan Bu, kalau saya tanya kan berapa data wajib pajak pribadi, itu sekitar 5 ribuan, udah itu saya tanya lagi berapa yang aktif untuk wajib pajaknya, sekitar di bawah 5 ribuan juga, udah itu saya gunakan dengan metode Solvin untuk mencari respondennya. Habis Berarti itu kamu baru saya menggunakan random dengan ukuran slopin. iya, habis itu udah dapat, respondennya sekian orang, itu saya sebarkan kuesionernya. Ya nggak apa-apa kalau jumlah sampel kamu 100 ya dari hasil ukuran slopin, kamu sebarkan aja ke responden yang 100 itu, tapi yang balik itu ternyata 85. Heeh. Tidak full 100. Karena Oh, apa? Karena keterbatasan waktu pertama. Yang kedua adalah wajib pajak yang ke sana itu ke KPP-nya itu jarang karena sistemnya adalah sistem online. Nah, kamu kalau pakai Google Form juga nggak mungkin. Kenapa? Karena kamu tidak tahu nomor-nomor wajib pajak kan gitu. iya. Gimana menghubunginya kalau kita nggak bertemu langsung? Itulah namanya data primer, harus ketemu langsung. Nah, yang kalian teliti itu, yang dapat sampelnya 85 orang ini, kalian catat namanya. Catat sebagai bukti kalau kalian meneliti di sana. Kalau nggak dicantumin namanya sebagai lampiran, itu akan dipertanyakan. Kan ada tuh kuesionernya, nama, umur, Ada. alamat, ya kan? Ada. Nah, itu kalian harus tulis tuh. Cantumkan di lampirannya. Kalau nggak seperti itu, nanti dipertanyakan, dikira hoax. Ya kan? Ya, Bu. Nah, kemudian kalau sudah situ, diolah. Jadi yang 85 kalian dikembalikan, berarti 85 itulah yang kalian olah. Yang sisanya berapa persen? Jadi tetap totalnya 100%. Kalau dikurangin berapa persen yang kalian olah? Di situ ya. Nanti kalau kalian udah bab 4, ya baru kalian tampilkan nih datanya seperti apa. Kalau ada salah, barulah saya koreksi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian setelah kita menentukan metode sampelnya, kemudian dengan ukuran slopin, kita sebarkan menggunakan angket, dokumentasi, wawancara boleh, kemudian studi kepustakaan, itu salah satu teknik pengumpulan datanya. Kalau primer itu wajib angket. Angket bisa secara langsung, bisa melalui Google Form. Tapi kalau kalian menggunakan Google Form, maka kontak person yang ada di wajib pajak kalian tidak punya. Jadi kesusahan. Mau nggak mau kalian harus terjun ke KPP tersebut untuk melihat atau menemui respondennya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, terus kemudian barulah yang teknik analisis datanya. Jangan sampai salah, mau pakai SPSS boleh, mau pakai SEM, AMOS, boleh banget itu. Nah, SEM AMOS, LISREL, EVIUS, boleh. Tapi untuk primer nggak masalah kalian menggunakan SPSS. Ya.
Bisa dipahami ya? Nah, Bisa, Bu. Nah, kalau kita mengolah data secara primer, itu tentukan dulu apa namanya kuesionernya berapa dari jumlah responden tadi yang saya katakan 85. Itu yang diisi oleh responden itu dihitung itu bentuk dalam Excel, terus kemudian ditotalkan. Nah, yang X1-nya berapa totalnya setiap responden, kemudian yang X2 berapa, X3 berapa. Nah, nanti tinggal masukkan aja itu ke dalam analisis statistiknya. Itu gampang itu kalau bab 4, nah gampang. Yang penting kalian ini adalah bab 1-nya dulu, harus kelar. Bab 2, bab 3. Oke, yang sudah selesai bab 1, 2, dan 3, tolong performanya. Siapa yang udah bab 1, 2, dan 3, tolong kira-kira dari penjelasan saya banyak yang koreksi enggak? Kalau saya, Bu, koreksinya, Bu, untuk update. Oh, Kalau saya masih kebanyakan ngambil referensinya itu kan di bawah 2010. oh nggak bisa kayak gitu ya, jauh Makanya saya banget 10 tahun. itu makanya harus ngupdate lagi untuk Iya. Nah, terus yang Yesi? Kalau saya apa ya, sampelnya kan saya kan di kecamatan ya Bu ya. Mm-mm. Jadi warganya itu kan di kecamatan. Di sekitar saya juga, apa saya harus di kecamatan juga untuk minta kan kalau di KPP kan minta apa namanya? Ya, Nyebar. populasi data. Ya, itu kan dia harus ke KPP-nya ya Bu. Kalau Mm-mm. di kecamatan di sekitar saya bisa langsung minta kan ya Bu? Bisa nyebar Bisa. langsung gitu. Kalau nggak ada data gimana jadi populasinya? Hmm? Gimana Kenapa Bu? populasinya? Emang ngasal-ngasal apa? Datanya sesuai yang Populasinya, datanya yang ada di kecamatan. Berapa jumlahnya? Nanti kamu apa namanya tuh sebarkan kuesionernya di berapa kecamatan gitu, apa di berapa apa kelurahan atau WRT atau di mana gitu. Misalkan dari satu kecamatan terdiri dari 20 RT, ternyata kamu teliti cuma 5 RT. Enggak masalah. Berarti kamu harus pakai menggunakan metode sampel convenient sampling. iya Bu. Ya, convenient sampling ya, kamu pakai, kemudian jumlah data sebagai populasi kamu minta di kecamatan berapa? Kalau misalnya ada di web, boleh Bu nyantumin di web. Ya, udah update tahun berapa? Tahun 2000 yang update tahun 2020 sih kemarin pas proposal itu aku ngambilnya yang di web. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yang penting webnya resmi, jangan hoax. Iya Bu. Iya Bu. Webnya resmi, jangan hoax. Nah, di situ berapa kecamatan? Apa berapa RT atau RW? Ada 14 kelurahan. Nah, Iya. ada 14 kelurahan. Nah, kamu rencananya neliti berapa kelurahan? Rencananya 4 sih Bu. Nah, yang 4 itu dekat sama rumah kamu enggak? Iya. Iya. Nah, berarti kamu pakai convenient sampling ya. Iya Bu. Nah terus untuk yang 4 tempat objek penelitian kamu itu sudah mewakili sampel belum? Maksudnya gimana Bu? Nah, maksudnya kalau kita yang mengolah data itu lebih bagusnya sampel besar. Kan macam sampel itu ada 2, sampel kecil sama sampel besar. Yang sampel kecil itu di bawah 30 respondennya.
kalau yang sampel besar di atas 30. Nah, kamu Oh, sampelnya sudah di atas 30 belum di kecamatan 4 tadi? Apa namanya, di sudah, Ibu. kelurahan tadi? Sudah. Udah. Maksudnya masyarakatnya sudah melebihi dari jumlah responden gitu, Bu. Jumlah sampel, bukan jumlah responden. Jumlah Oh, sampel. Jumlah sampelnya kamu yang di 4 kelurahan itu berapa ya kira-kira? 356.000. Nah, kamu kalau convenience sampling, ya kasih aja tuh langsung yang dekat dengan rumah kamu tuh. Harus mencapai lebih dari 30. Oh iya, Bu. Ya, boleh Iya, Bu. 50, boleh 100, boleh 200, semakin banyak sampel semakin menantang. Baik, Kalau Bu. convenient ya. Nah, terus apa lagi? Kalau misalnya untuk kuesionernya itu pertanyaannya kan bisa ngambil dari penelitian terdahulu ya, Bu ya? Bisa, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Iya, pernyataan. Kalian pakai, kalau pertanyaan kan apakah X1 tax avoidance dapat menghindari pajak misalkan. Ya atau tidak, itu pertanyaan. Kalau pernyataan itu setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu kan ada 5 pilihan. Tidak setuju. Nah, itu menggunakan skala Likert. Ada skala Getman, tapi kebanyakan orang menelitinya menggunakan skala Likert. Kalian boleh mengambil dari jurnal terdahulu sebagai referensi kalian. Iya, baik, Bu. Nah, terus itu yang nentuin pernyataan itu kita milih sendiri atau kita minta tolong Ibu untuk persetujuannya? Pernyataan. Iya, pernyataan. Pernyataan itu dilihat dari penelitian terdahulunya, misalkan tax avoidance. Nah, itu bentuk pernyataannya itu seperti apa di penelitian terdahulunya. Tinggal diambil aja itu. Oh, iya, Bu. Oh gitu. Ya, jangan dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri sepanen kalian. Iya, Bu. Boleh saja sih kalian kembangin itu mengenai pernyataannya, tapi kan susah-susah gampang. Iya, Bu. Tapi jangan kalian yang terlama referensinya, harus yang terbaru. Iya, Bu. Ada lagi? Bu, kalau misalnya skala Likert-nya genap nggak apa-apa ya, Bu? Maksudnya? Kan ada yang genap, ada yang ganjil, kayak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, Nggak sama setuju. masalah, tergantung dari penelitian kalian. Kalian kan harus validin dulu. Kalau di olah data itu sebelum kita mengolah statistik itu kan harus divalidin dulu tuh. Validitas, uji validitas. Nah, kalau uji validitasnya ada beberapa pernyataan yang tidak valid, berarti dibuang saja, jangan dipertahankan. Nanti kalian sepaneng. Ya. Baik, Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya uji reliabilitasnya. Uji reliabilitas itu setiap variabel, jangan diakumulasikan. Biasanya kan diakumulasikan kalian itu. Kenapa saya bilang begitu? Belum tentu itu reliable setiap pernyataannya. Walaupun akumulasinya sudah melebihi dari yang ditentukan. Misalkan yang kalian di dalam penelitian 0,70, ternyata akumulasinya untuk variabel X2 0,728, berarti kan lebih dari 0,70. Itu kan bagus tuh akumulasinya, tapi belum tentu juga di setiap pernyataannya itu bagus. Bisa dipahami ya?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kalian harus nyantumin di setiap pernyataan, bukan per variabelnya. Misalkan variabel X1 pernyataannya ada 10. Berarti yang 10 itu pernyataan 1 valid, pernyataan 2 valid, pernyataan 3 valid. Sesuaikan dengan ada ketentuannya apakah menggunakan perbandingan yang ada di dalam statistiknya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, apakah menggunakan R hitung, apakah menggunakan R tabelnya sebagai perbandingan? Itu harus kalian pelajari tuh, jangan sampai ngasal. Itu kemudian untuk yang uji reliabilitasnya juga sama. Setiap pernyataan itu harus diuji, jangan sekaligus akumulasi. Misalkan X1 0,728, X2 0,800, X3 0,823. Nggak bisa kayak gitu, harus satu-satu. Nah, barulah yang terakhir akumulasinya. Bisa dipahami ya? Bisa, Ya, Bu. Bu, bisa. Ada lagi ya sih? Sudah, Bu. Udah. Siapa lagi yang masih bingung? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk di bab 1 kan ada fenomena ya, Bu. Kalau Ya. saya kan pakai yang X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Dan di situ fenomena itu harus per variabel atau bisa seluruhan jadi satu fenomena gitu, Bu. Lebih bagusnya itu antara salah satu variabel bebas dan variabel terikat. Misalkan X1 terhadap Y. Itu harus keterkaitan, tidak harus semuanya. Ya, Iya, Bu. tidak harus semuanya. Kalau harus semuanya berarti penelitiannya sama semua dong dengan yang lain. Ya. Terus ada lagi? Kalau untuk yang di bab 1 kan saya ada data, Bu, tapi saya kan waktu mau pengajuan proposal itu nyari datanya masih di web. Nemu tapi di tahun penerimaan pajak. Iya, di tahun 2018 sampai 2019. Boleh, Bu? Ada enggak 2020? Belum ada waktu pas mau pengajuan proposal itu kan Sekarang di cari tahun yang 2020 biar ada perbandingannya. Jadi ditambahin gitu, Bu, 2018, Ya, 2019, jadi kan 2020. 3 tahun dia kan 2018, 2019 dan 2020. Oke, Bu. Ada lagi? Masih ada yang direvisi sih, Bu, harus yang direvisi. Kayak Ya, di apa yang teori grand teorinya. terus? Kalau untuk grand teori itu, Bu, sebentar, Bu. Oh ya, untuk yang penelitian terdahulu itu, Bu, tabelnya diubah, Bu. Cukup Iya, nama peneliti, judul sama nomor nama peneliti, di bawah nama peneliti itu ada tahunnya ya. Kemudian kemudian variabelnya dan yang terakhir hasil atau penelitiannya. Berarti untuk metode penelitian nggak usah ya, Bu ya? Metode penelitian gimana? Yang ada di dalam penelitian terdahulu. Iya, pakai nggak perlu, Dari Bu ya? judul aja kita udah paham. Iya. Oke, Bu. Sama untuk yang sebentar, Bu. Nanti kalau kalian udah selesai bab 1, 2, 3, dan 4, kalian boleh
kasih ke saya. Selamat Siap, Bu. mencoba. Kalau kalian Iya. pusing, ya silakan bertanya, nggak apa-apa nantinya. Kalau kalian bingung, minumlah obat-obat anti bingung ya. Iya, Bu, siap. Oke. Oke, semangat ya kalian. Semoga cepat lulus. Amin. Sebelum April udah lulus kalian ya. Amin. Amin, Bu. Oke, jangan males, jangan kasih kendor. Oke, ya sudah ya kalau gitu saya tutup dan terima kasih untuk kalian. Semoga kalian tetap sukses dunia akhirat, selesai tepat waktu, karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang cepat selesai, bukan yang skripsi nilainya bagus tapi lama selesai. Itu zong nantinya. Ya. Ya, sudah Siap, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Salam, kasih, Bu. Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, dadah.